Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sodikin dengan NIM 22032480 dari jurusan RMIK Reguler 2. Di sini saya ingin mempresentasikan anatomi sistem digestif atau pencernaan dengan dosen yang dibimbing oleh Henry Didiarto, Eskep, NS, MPD. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, gaster, intestinum tenu, kolon, rektum, dan anus. Pertama, makanan masuk ke dalam rongga mulut. Bisa kita lihat pada gambar struktur rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdiri dari gigi. Di dalam gigi terdapat enamel yang mengandung 95% kalsium fosfat. Tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika terjadi pembusukan. Dentin, lapisan di bawah enamel, jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Ketika enamel sebagai lapisan pelindung dentin rusak, suhu panas atau dingin dapat masuk gigi melalui jalur ini dan menyebabkan sensitivitas gigi atau timbulnya rasa sakit. Cementum, jaringan ikat berwarna kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahan. Selanjutnya pulpa. Pulpa ini berada di pusat atau inti gigi. Terdapat pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Pulpa mengandung pembuluh getah bening kecil yang membawa sel darah putih ke gigi untuk membantu gigi dalam melawan bakteri. Berikutnya periodontal ligamentum, jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Ligamentum periodontal membantu gigi untuk menahan kekuatan ketika menggigit dan mengunyah. Berikutnya gusi, bertugas melindungi tulang rahan dan akar gigi. Bagian kedua dalam rongga mulut terdapat lidah. Di dalam lidah terdiri atas dua bagian. Yang pertama, bagian anterior yang terletak di depan. Bagian kedua, bagian posterior. Bagian lidah yang paling dekat dengan tenggorokan. Bagian ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau saliva. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah, yakni kelenjar parotis. Kelenjar ini terletak di bawah telinga. Yang kedua, kelenjar submaxillaris terletak pada rahang bawah. Ketiga, kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Air ludah mengandung enzim amilase atau enzim pitalin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Air ludah mempunyai pH netral sehingga akan menjaga tetap lembab dan bersih dari makanan dan puing-puing lainnya. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan menuju tenggorokan. Tenggorokan berfungsi untuk memastikan proses bernapas dan menelan berjalan dengan baik. Bagian-bagian faring, nasofaring. Ada 2 struktur penting yang terdapat pada nasofaring, yaitu tuba eustachius berfungsi untuk mengatur tekanan udara antara lingkungan luar tubuh dengan bagian telinga. Yang kedua, tonsil adenoid berfungsi untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Bagian kedua, orofaring, terletak di belakang rongga mulut. Orofaring dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Laryngofaring, bagian ini
dapat dilewati udara maupun makanan. Larofaring dilapisi oleh sel epitel squamosat berlapis, tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kita bisa lihat pada gambar di samping untuk letaknya. Setelah dari faring, kemudian makanan menuju ke esofagus. Esofagus yaitu sebuah tabung yang menghubungkan faring atau tenggorokan dengan lambung, yang terletak antara trakea dan tulang belakang. Pada orang dewasa, kerongkongan mempunyai panjang antara 25 cm atau 10 inci. Fungsi dari esofagus sendiri menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerak peristaltik, mencegah laju isi dan cairan lambung. Setelah dari esofagus, makanan menuju lambung untuk dicerna. Berdasarkan bentuknya, lambung dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kardiak, 2 fundus, 3 badan lambung, 4 atrum, dan yang kelima pilorus. Berdasarkan lapisannya, anatomi lambung terdiri dari mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Fungsi lambung mengolah makanan, menyingkirkan zat berbahaya, dan menyimpan makanan, menyerap zat untuk tubuh. Dengan bantuan organ pankreas, organ hati, dan kantung empedu, usus kecil bekerja untuk menyerap vitamin dan nutrisi yang penting dari makanan. Setelah itu, sisanya akan dipindahkan ke usus besar. Nah, pankreas sendiri mempunyai fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrin menghasilkan enzim amilase untuk mencerna karbohidrat, lipase untuk mencerna lemak, tripsin dan kimotripsin untuk mencerna protein. Sedangkan endokrin menghasilkan hormon insulin serta glukagon, keduanya saling bekerja untuk menyeimbangkan kadar gula darah dan energi. Hati memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme, penyimpanan nutrisi tubuh, serta kekebalan tubuh. Bagian-bagian hati. Yang pertama, lobus kanan atau right lobe of liver. Kedua, lobus kiri atau left lobe of liver. 3. Lobus caudatus. 4. Lobus kuadrat. Dan letaknya bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, kantong empedu. Kantong ini berisi cairan yang dihasilkan oleh hati yang kita sebut cairan empedu atau bile, yang berguna untuk memecahkan lemak atau kolesterol pada usus, sehingga kolesterol terpecah menjadi lebih ringan dan kecil, mudah diserap oleh usus. Fungsi dari cairan atau getah empedu membentuk dalam proses pencernaan lemak, membantu proses absorpsi lemak, membantu pengeluaran limbah, dan membantu menghilangkan racun dari hati. Setelah dari lambung, zat-zat makanan diserap di usus halus atau intestinum tenum. Usus halus berfungsi menyerap zat gizi dari makanan dan menjalankan fungsi lainnya pada proses pencernaan. Usus halus terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Fungsi duodenum pada usus halus sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, yang tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjot usus atau villi. Fungsi utama dari jejunum adalah menyerap asam amino dan asam lemak. Ketiga, ileum atau usus penyerapan, menyerap vitamin dan garam empedu yang didaur ulang menjadi cairan empedu. Selanjutnya, kolon. Fungsi utama dari kolon menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Pertama, sisa makanan masuk ke kolon
ascendant. Nutrisi yang belum tercerna di usus kecil akan diserap kembali. Kemudian sisa makanan menuju kolon transversum. Bakteri akan memecah sisa makanan atau fermentasi, menyerap air dan nutrisi, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi tinja. Sisa makanan ditampung sementara di kolon descendant. Kolon sigmoid akan berkontraksi untuk menampung tinja menuju rektum. Rektum memiliki panjang 10-15 cm yang letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Yang terakhir, anus. Bagian anus terdiri dari apendis anal, rektum, sfinkter anal internal, sfinkter anal eksternal, Peytina's line, dan kolom anal. Dan fungsi-fungsinya bisa kita lihat pada slide berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sedikit penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.